Nama saya Amelia dengan NIM 2500603024, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya sebagai calon guru sekolah dasar terhadap fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini, serta menganalisis faktor penyebab dan memberikan solusi dalam konteks pendidikan dasar. Perubahan sosial adalah proses yang terjadi ketika ada pergeseran dalam struktur dan tatanan masyarakat, baik dalam nilai, norma, perilaku, maupun gaya hidup. Fenomena ini tidak bisa dihindari karena merupakan bagian alami dan dari perkembangan zaman. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat menyikapi perubahan tersebut dengan bijak, terutama dalam dunia pendidikan. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya memandang bahwa perubahan sosial di Indonesia merupakan hal yang sangat wajar dan bahkan menunjukkan bangsa Indonesia kemajuan. Kita hidup di era digital di mana hampir semua aspek kehidupan telah tersentuh oleh teknologi. Anak-anak sekarang tumbuh dalam lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka mengenal internet, media sosial, dan teknologi sejak usia dini. Fenomena ini membawa dampak yang besar terhadap cara mereka belajar dan berinteraksi. Misalnya, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawai daripada bermain langsung dengan teman sebayanya. Hal ini membuat interaksi sosial berkurang dan nilai-nilai seperti gotong royong pun atau kebersamaan mulai tergeser. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan manfaat besar. Akses informasi menjadi lebih mudah, proses belajar dilakukan dengan cara yang lebih menarik, dan siswa dapat mengenal dunia yang lebih luas. Jadi, perubahan sosial ini memiliki dua sisi, positif dan negatif. Tantangan sebagai calon guru adalah bagaimana kita memaksimalkan sisi positifnya, sambil minimalkan dampak negatifnya melalui pendidikan yang bermakna. Perubahan sosial di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi seperti internet dan media sosial membuat informasi dapat diakses secara cepat dan luas. Ini mengubah cara masyarakat berinteraksi, berpikir, dan bersikap. Yang kedua, globalisasi. Dunia yang semakin terbuka menyebabkan budaya luar mudah masuk ke Indonesia. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih terbuka terhadap perubahan, tetapi juga berisiko kehilangan jati diri bangsa. Terus yang ketiga, tingkat pendidikan yang semakin meningkat menjadikan masyarakat lebih kritis dan inovatif dalam berpikir. Pendidikan juga menciptakan kesadaran baru tentang kesetaraan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, urbanisasi dan industrialisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan perubahan pola hidup dari yang tradisional dan gotong royong menjadi lebih modern dan individualis. Yang kelima, perubahan ekonomi dan gaya hidup. Kebutuhan hidup yang meningkatkan serta kemajuan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih fokus pada hal-hal material. Nilai-nilai kesadaran dan kebersamaan mulai bergeser. Terus yang keenam, kemajuan komunikasi global. Anak-anak sekarang dapat berinteraksi dengan budaya luar hanya melalui ponsel. Ini membawa wawasan mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan pengaruh negatif jika tidak dibimbing dengan baik. Semua faktor ini saling memengaruhi dan menciptakan pola perubahan sosial yang kompleks dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Perubahan sosial juga sangat memengaruhi dunia pendidikan, terutama tingkat sekolah dasar. Dampak positifnya, teknologi membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Guru dan siswa dapat menggunakan media digital untuk memperkaya pembelajaran. Sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku teks, tetapi juga berasal dari internet dan media edukatif lainnya. Namun, dampak negatif juga tidak bisa diabaikan.
Anak-anak menjadi lebih sering menggunakan gawai untuk hiburan, menurunkan minat baca buku, serta berkurangnya kemampuan berinteraksi secara langsung. Selain itu, banyak siswa yang terpengaruh oleh konten negatif di media sosial yang dapat memengaruhi perilaku dan karakter mereka. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing siswa agar mampu memanfaatkan perubahan sosial ini secara bijak dan positif. Sebagai calon guru sekolah dasar, saya percaya bahwa pendidikan dasar adalah kunci utama untuk menghadapi perubahan sosial. Ada beberapa solusi yang saya terapkan. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter. Guru harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar seperti gotong royong, disiplin, bertanggung jawab, dan toleransi. Nilai-nilai ini penting agar siswa tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak dan mulia. Yang kedua, penerapan literasi digital. Anak-anak perlu diajarkan cara menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Misalnya, mengenalkan sumber informasi yang baik dan cara menghindari pengaruh negatif media sosial. Yang ketiga, integrasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan nyata agar siswa memahami perubahan sosial yang terjadi di lingkungannya. Guru bisa mengajak siswa berdiskusi tentang isu-isu sosial sederhana yang mereka lihat sehari-hari. Yang keempat, melestarikan budaya lokal. Dalam pembelajaran IPS, guru bisa mengenalkan kembali budaya daerah, permainan tradisional, dan kearifan lokal untuk memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi. Yang kelima, peran guru sebagai teladan. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga panutan, sikap sopan, bijak dalam menggunakan teknologi, dan kemampuan beradaptasi harus ditunjukkan agar siswa dapat meniru hal positif dari gurunya. Dengan cara-cara tersebut, sekolah dasar dapat menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter dan kesadaran sosial yang kuat pada peserta didik. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial di Indonesia adalah hal yang tidak bisa dihindari karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, globalisasi, pendidikan, dan ekonomi. Perubahan ini membawa dampak positif berupa kemajuan dan kemudahan akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti menurunnya interaksi sosial dan melemahnya nilai-nilai karakter bangsa. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita memiliki peran penting untuk menjadi agen perubahan yang positif. Melalui pendidikan dasar, kita bisa membentuk generasi muda yang cerdas secara intelektual, kuat secara karakter, dan bijak dalam menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan dasar bukan hanya tentang mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga tentang menanamkan nilai moral, etika, dan semangat kebersamaan. Dengan begitu, anak-anak Indonesia akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya modern dan maju, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Demikian refleksi dapat saya sampaikan mengenai perubahan sosial di Indonesia dan solusinya dalam konteks pendidikan dasar. Terima kasih telah menyimak. Semoga refleksi ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk hidup berperan dalam membangun pendidikan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih.